Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat CKS yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi Musa alaihi salam ketika lari dalam kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, maka sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Qasas, ia pergi ke daerah Madian, melarikan diri dan sampailah ke Madian. Di Madian, di tempat yang asing bagi dia, tentunya orang perantauan, orang asing sangat membutuhkan banyak bantuan. Bantuan secara materi atau immateri. Namun apa yang terjadi ketika Nabi Musa alaihissalam sesampainya ia di sana, ia menyaksikan beberapa orang yang antri untuk mengambil air. Di tempat itu, ia sangat kaget ketika melihat dua wanita yang sedang ikut antri untuk mengambil air. Kemudian ketika para laki-laki sudah selesai, maka Nabi Musa alaihissalam dengan iba rasa kemanusiaan, maka ia pun membantu dua wanita itu untuk mengambilkan air. Setelah selesai mengambilkan air, kemudian ia pergi berteduh di bawah pohon. Sambil dia duduk termenung itu, ia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabbuku, sesungguhnya aku membutuhkan pertolongan darimu. Lantas Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan kisahnya. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat. Tiba-tiba ada dua wanita yang berjalan tersipu malu lantas menawarkan pertolongan. Cerita yang sangat panjang itu kita skip sampai di sini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dalam perantauan, dalam kesulitan, yang sangat butuh kepada makanan, kepada harta, dan lain sebagainya. Lantas, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam? Yang pertama, yaitu ketika dalam kesulitan Nabi Musa menolong. Secara logika, orang yang dalam kondisi sulit itu ditolong. Tetapi Nabi Musa alaihissalam menolong orang lain sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, ia tidak berharap balasan dari kedua wanita tersebut. Sehingga ketika dia membantu, lantas dia pergi dari sini. Siapapun yang kita bantu, maka lupakan kebaikan kita dan ingat kebaikan orang lain. Yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah berdoa memohon kepada Allah tatkala dia dalam kondisi sulit. Ketika dalam kondisi sulit, maka memintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jika Nabi dengan segala keistimewaannya meminta dan memohon ketika dalam kondisi sulit, terlebih kita makhluk biasa lebih membutuhkan kepada pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Jika menolong sudah dia lakukan, tidak berharap balasan dari orang lain, diakhiri dengan berdoa, maka dari sanalah kedatangan dua wanita tadi ternyata memberikan solusi dari semua masalah problematika yang ada pada Nabi Musa. Pada akhirnya kemudian Nabi Musa dipekerjakan dan mendapatkan kedua wanita tersebut, lantas ia pergi lagi ke Mesir dan pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum Muhammadin wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.